Transformasi dalam Jabatan Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Fajriatun Selvia. Saya adalah guru PAI SD Negeri 2 Kebadongan, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus mahasiswa PPG Transformasi dalam Jabatan Batch 1 Kementerian Agama di LPTK UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Hari ini, Selasa tanggal 13 Mei 2025, saya akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 4 dengan materi menyambut usia balik. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat selalu, luar biasa. Ada teman kalian yang tidak berangkat hari ini? Ada. Siapa? Nah, sebelum belajar coba kalian perhatikan pakaian kalian. Sudah rapi? Sudah. Tempat duduk kalian dipastikan dalam kondisi rapi juga. Coba. Sudah? Siap, Teman. Selamat pagi, Bu. Ketuaan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Oke? 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas, ilahin nas. mau mengingatkan atau mengulas materi sebelum hari ini. Ada yang masih ingat minggu kemarin untuk PAI kita belajar tentang apa? Tentang apa kemarin sebelum ini? Tentang keberagaman. Coba ada yang bisa menyebutkan keberagaman yang ada di Indonesia itu ada apa saja? Agama, ras, suku. Coba guru ingin tanya, di antara kalian semua ada yang tahu apa tidak arti dari balik? Cung, yang tahu arti dari balik? Jangan malu. Ya, Mas Rafli, apa arti dari balik? Sampai. Oke. Jadi kita hari ini itu akan belajar tentang menyambut usia balik. Ya, menurut ilmu tujuannya apa sih kita belajar tentang menyambut usia balik? Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian balik dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan tanda-tanda balik dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan kesiapan menyambut usia balik dengan positif. Dan yang terakhir adalah
peserta didik mampu membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Kalau kalian itu sudah mau balik, itu tandanya kita harus mempersiapkan diri. Untuk apa? Untuk lebih bertanggung jawab. Karena kalau kalian sudah balik, itu tandanya Allah sudah mempercayai kalian bahwa kalian itu apa? Harus melaksanakan ibadah. Tahu mana hal yang baik, mana hal yang buruk. Kalian tidak boleh takut, tidak boleh malu ketika ada perubahan fisik yang kalian alami. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Sudah diperhatikan? Sudah dilihat? Sudah dicermati? Oke, kalau sudah, apa yang dapat kamu simpulkan dari gambar tersebut? Tadi itu ada gambar apa? Orang dewasa, ada laki-laki, ada perempuan. Coba, apa yang kamu rasakan jika tubuhmu mulai ada perubahan? Siapa yang seharusnya kalian tanya? Orang tua. Iya, jadi kalau misalkan nanti kalian merasakan ada perubahan fisik di tubuh kalian, jangan malu untuk bertanya kepada orang tua. Nah, pernah melihat ibu kalian ketika di bulan Ramadan tidak melaksanakan puasa? Nah, sih mengapa ibu kalian tidak mengajarkan puasa? Sedang hina itu. Jadi kalau kalian melihat orang tua kalian mungkin tidak melaksanakan puasa, tidak melaksanakan sholat, itu karena sedang berhadas besar, tidak boleh untuk melakukan ibadah. Nah, itu adalah salah satu tanda orang yang sudah balik. Ada secara bahasa dan juga secara istilah. Pengertian balik secara bahasa artinya adalah sampai. Sedangkan secara istilah artinya adalah pendewasaan bagi seorang laki-laki maupun perempuan. Iya, jadi balik itu dewasa. Ya, yang namanya orang dewasa itu bukan berarti yang umurnya sudah tua, bukan, tapi nanti ada tanda-tandanya. Jadi kalau orang laki-laki dan perempuan yang sudah balik itu namanya orang sudah dewasa. Nah, oke, sebelum materi lebih lanjut, di sini Bu Guru mau membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ini duduknya sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya? Sudah ya? Nah, setelah Bu Guru bagi kelompok kalian menjadi 4, nanti Bu Guru akan membagikan LKPD dan juga bahan materi. Nah, nanti silakan kerjakan dengan berdiskusi, kerja kelompok, tidak individu, dikerjakan bersama-sama. Pecahkan kasus yang ada di dalam LKPD. Oke? Namanya siapa saja dituliskan di situ. Ya. Hai.
kelompok 1. Ya, silakan dibacakan oleh Rafli. Balik. Pengertian menurut bahasa artinya sampai. Menurut istilah kedewasaan bagi seorang laki-laki maupun perempuan. Tanda-tanda balik. Menurut Ibnu Fiqih, 1. Mimpi basah, 2. Haid atau menstruasi, 3. Berumur 15 tahun. Ilmu biologi bagi seorang laki-laki, 1. Tumbuh jamu, 2. Suara terdengar lebih berat, 3. Gerak menjadi lebih aktif, 4. Nafsu makan meningkat. Bagi perempuan, 1. Pinggul dan dada membesar, 2. Tumbuh rambut di ketiak, 3. Badan agak berisi. Ya, oke, itu hasil diskusi dari kelompok 1. Coba ada apa tidak yang mau menanggapi presentasi dari kelompok 1? Cung? Cung? Ya, Mbak Eva, perwakilan dari kelompok 4 akan menanggapi dari kelompok 1. Apa? Terima kasih atas presentasinya. Tadi penjelasannya tentang tanda-tanda balik sangat jelas. Saya jadi lebih paham sekarang. Mungkin bisa dikarenakan contoh sikap yang baik saat mulai mengalami perubahan tubuh. Ya, jadi itu tanggapan dari Mbak Eva, lebih baik ditambahi sikap positif ketika orang sudah balik. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya, untuk teman-teman kembali materi yang sudah kalian pelajari. Tadi kita sudah mempelajari tentang menyambut usia balik. Pengertian balik secara bahasa dan juga secara istilah itu berbeda. Kalau secara bahasa itu artinya sampai, sedangkan menurut istilah itu kedewasaan bagi seorang laki-laki dan perempuan. Tanda-tanda balik itu ada dua, yaitu menurut ilmu fikih dan juga menurut ilmu biologi. Menurut ilmu fikih itu ada tiga tanda-tanda balik. Yang pertama yaitu mimpi basah, yang kedua haid atau menstruasi bagi perempuan, yang ketiga umur 15 tahun. Sedangkan menurut ilmu biologi, tanda-tanda balik itu antara laki-laki dan perempuan berbeda. Coba sebutkan untuk yang laki-laki. Apa? Tumbuh cabut. Terus suara terdengar lebih berat, tumbuh kumis, ya kan? Badan lebih kekar, ya kan? Sedangkan untuk perempuan, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi diantaranya 1. Pinggul dan dada membesar. Lalu suara menjadi merdu, tumbuh rambut di bagian tertentu. Oke, itu yang sudah kita pelajari hari ini. Coba yang masih belum jelas, ada yang mau bertanya apa tidak? Cung? Ya, baik Mas, silakan. Mengapa masa balik penting dalam kehidupan muslim? Nah, mengapa? Apa tadi? Mengapa? Masa balik penting dalam Nah, kehidupan muslim. mengapa masa balik itu penting dalam kehidupan seorang muslim? Mengapa coba? Karena orang yang sudah balik itu berarti menjadi titik awal bahwa kita dituntut untuk bertanggung jawab dalam hal beribadah. Oke? Jelas Haifa? Ya, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, Mbak Tira. Apa kewajiban seorang muslim yang mulai berlaku setelah balik? Ya, coba kira-kira apa yang menjadi kewajiban bagi seorang muslim ketika sudah balik? Apa kewajibannya? Taat untuk menjalankan ibadah, terus menutupi aurat, apa? Menjaga kebersihan. Paham Mbak Tira? Ya, silakan, ada yang mau tanya lagi? Ya, Mas Rafli. Apa satu yang tidak boleh dilakukan oleh orang muslim saat mengalami mimpi basah atau haid? Nah, ketika orang sedang haid atau dalam keadaan mimpi basah,
jelas? Sudah. Nah, untuk evaluasi hari ini nanti kalian silakan mengerjakan tugas yang ada di buku paket halaman 45. Oke? Oke? Ya. Nah, kita sebelum ke penutup kesimpulan pembelajaran hari ini, kita sudah belajar tentang apa? Belajar tentang apa? Balik. Balik itu artinya sampai dan kedewasaan bagi seorang laki-laki dan perempuan. Apa lagi yang sudah kita pelajari? Apa? Pengertian sudah. Lalu tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Tadi kamu sudah bisa membedakan antara ilmu fikih dan juga ilmu biologi. Yang pada intinya antara laki-laki dan perempuan itu tanda-tanda baliknya itu berbeda. Paham sampai sini?